Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adilia Nur Aziza, mahasiswa S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara mengisi lembar patograf. Jadi mohon disimak ya. Oke, langsung aja ya untuk kita isi lembar patografnya. Nah, untuk yang pertama yang harus kita isi adalah di identitas pasien, kita isi terlebih dahulu ya. Untuk nomor register, misalnya kita kasih nomor 0011. Untuk nomor puskesmas, kita isi 525 aja ya, misalnya. Kemudian di sini ada ketuban pecah. Kalau misalnya pasien sudah datang dengan ketuban sudah pecah, kita catat waktunya kapan pasien itu ketubannya pecah pada pukul berapa. Nah, untuk di kasus ini pasien mengalami ketuban pecah pada pukul 9 ya. Kita isi pada pukul 9. Kemudian ini nama ibu, yaitu nama pasiennya ya. Kita kasih misalnya Nyonya S. Tanggalnya adalah tanggal hari ini aja ya. Misalnya tanggal 24 Maret 2022. Kemudian usia pasiennya 25 tahun. Untuk jamnya ini jam di puskesmasnya ya, atau di fasilitas kesehatan pas datangnya itu jam berapa? Jam 11 misalnya. Ini adalah data tentang kehamilan pasien. Pasien saat ini hamil keberapa, kemudian pernah melahirkan atau belum, kemudian apakah pernah aborsi misalnya. Karena ini kehamilan pertama, jadi G1P0A0. Kemudian alamatnya misal kita isi Surakarta. Nah, di sini ada beberapa kolom. Kolom yang pertama kali kita isi adalah kolom yang di nomor 2 ini ya. Nomor 3 deh. Ya, nomor 3 di atas, atau pada kolom pembukaan serviks. Karena kalau misal kita sudah isi ini, maka kita akan dimudahkan untuk mengisi kolom-kolom yang lain. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada cara pengisiannya dan tanda-tanda apa yang digunakan untuk mengisi kolomnya. Misalnya ini untuk pembukaan serviks, ini untuk tanda X, ini untuk pembukaan serviksnya, kemudian turunnya kepala, ini diberikan tanda lingkaran gitu. Nah, kita isi aja pembukaan serviksnya. Di soal pembukaan serviksnya ini adalah 4 cm. Pembukaan serviks diberi tanda X jadi 4 cm. Kita isikan pada garis yang berhimpitan ini ya, yang miring ini. Kita beri tanda X atau silang. Kemudian apakah adanya turunan kepala pada bayi. Di sini turunan kepalanya adalah 3/5. Jadi kita tulisnya di sini ya. Kita beri tanda 0 atau titik gitu. Tuh. Kemudian karena kita sudah pembukaan serviksnya sudah sudah diisi, kita bisa lari ke atas atau mengisi bagian yang atas di denyut jantung janin. Di sini DJJ-nya adalah 143. Kita beri titik aja 143 karena di 140 mungkin di atasnya sedikit. 143. Kita mengisi selurus pada garis pembukaan serviks ini ya. Kemudian kita isi untuk air ketuban dan penyusupan. Air ketuban nanti ada pengisiannya. Kalau di sini air ketubannya jernih, jadi kita isi huruf VJ. Jadi nanti ada beberapa pilihan nanti ya.
ada di sebelah di samping sini ya, ada pilihan kalau journey apa bercampur dengan mekonium nanti diisi huruf apa, dan di sini molase positif atau dan ini juga sama ada cara pengisiannya. Karena molase positif 1, jadi kita isi dengan angka 1. Kemudian kita ke bawah. Oh ya, ini kita lupa untuk mengisi waktunya. Ini kita isi dengan jam 11 ya, karena datangnya tadi jam 11 untuk pemakaian serviksnya, datang ke fasilitas kesehatannya jam 11. Kemudian ke bawah di sini juga sudah ada cara pengisiannya ketika 20-40 nanti diisinya diarsir, kemudian ada yang di blok dan lain sebagainya. Kalau lebih dari 40 nanti di blok. Oke, kemudian di data didapatkan bahwa untuk hisnya 3 kali 10 menit selama 25 detik. Karena 25 detik kan di sini ya 20-40 termasuk sini, jadi nanti kita akan diarsir. Jadi ini kita arsir. Oke, sudah. Kemudian setelah itu data yang didapatkan pada jam 11 ini yaitu tentang TTV, yaitu untuk tekanan dari ibu adalah 130 per 80 mm air raksa. 130 di sini ya, lurus pada garis pembukaan serviks, kita beri panah ke atas 130 per 80, kita kasih garis panah ke bawah. Ini kita sambungkan dengan garis, jadi kita garis ya. Kemudian untuk nadinya pasien 86 kali per menit. Untuk nadi 86, jadi di sini 86 ya. Setelah itu kita isi data-data yang lain jika ada. Untuk suhunya 37. Oke, kemudian kita isi untuk data-data yang lain ya. Untuk data-data yang lain pada pukul 11.30 isinya adalah 3 kali 10 menit, lamanya 35 detik ya. Ini kita isi dulu. Kemudian di jam 12 3 kali 10 menit 35 detik. Di jam 12.30 40 kali sama 40 detik maksudnya. Kemudian ini di jam 13 ini 3 kali 10 menit lamanya 45 detik. Karena 45 detik jadinya ini kita blok aja ya. Kita blok. Untuk jam 13.30 lamanya 50 menit 50 detik. Oke, sama kita blok juga. Oke, harusnya ini di blok ya. Oke. Dan pada 14.00 ini ibu ingin merasa ingin BAB, kemudian ibu ingin mengejar, kemudian saat his janin sudah terlihat dari kemaluan ibu, dan bayi perempuan lahir dengan berat 3000 gram dengan panjang 40 cm. Jadi karena
bayinya sudah lahir, nanti datanya kita tulis di sini. Tapi sebelum itu ini kita, kalau misalnya ada data-data lain, misalnya di denyut jantung janin ini per jamnya ini ada, nanti kita hubungkan dengan garis, dia membentuk garis seperti ini. Tadi kan ini ada garisnya, karena di sini tidak ada, jadinya kita langsung aja, karena ini juga sudah lahir, bayi sudah lahir pada pukul 14.00, kita isi datanya di sini. Jadi bayi perempuan ya, bayi perempuan lahir spontan, berat badannya adalah 3000 gram dengan panjang bayi 40 cm gitu. Dan di sini teman-teman ada beberapa data yang lain seperti urin, nanti bisa diisi apabila memang datanya ada. Untuk jamnya jangan lupa ditulis ya, jam 14, karena lahirnya bayi jam 14, kita tulis jam 14, bayi perempuan lahir secara spontan, berat badannya 3000 gram dan panjang bayi 40 cm. Bila ada data lain bisa diisikan, misalnya di sini ada tekanan darah, yang lain kita bisa diisikan dengan cara yang sama. Misal di sini ada DJJ-nya diukur lagi, bisa diisikan dengan tanda titik kemudian dihubungkan dengan garis. Seperti itu cara pengisian patograf. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana mengisi lembar patograf. Semoga dapat memberikan manfaat untuk yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.